Oke. Dah, oke, udah kelihatan ya. Jadi nomor 020 itu adalah nomor klasifikasi yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, klasifikasi di dalam perpustakaan itu ada beberapa jenis. Ada DDC, ada UDC, dan yang paling banyak digunakan di Indonesia, bahkan di dunia itu adalah klasifikasi DDC, Dewey Decimal Classification. Nah, DDC ini, nah sebetulnya untuk penggunaan DDC itu ada bukunya sendiri, ada buku panduannya sendiri. Kalau Bapak dan Ibu pengen lebih dalam lagi, nanti bisa minta pelatihan pada kami dari Pustaka Tunggal untuk pelatihan klasifikasi koleksi. Nah, namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gambaran secara umumnya saja ya, biar Bapak dan Ibu bisa memahami asal-muasal dari nomor klasifikasi. Jadi, nomor klasifikasi sederhananya dia adalah seperti namanya ya, itu berupa klasifikasi untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Nah, di dalam DDC itu ada beberapa kelompok atau beberapa klasifikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi ya, biar lebih mudah. Kalau buku, sebentar saya ambilkan contoh bukunya. Oke, ini saya punya buku pengantar klasifikasi persepuluhan Dewi. Tapi ini sudah buku lama ya, sudah buku dari tahun berapa? Agak 2000 berapa gitu, 2012. Ini sebetulnya untuk DDC-nya kurang update, namun kalau untuk Bapak dan Ibu yang masih pemula, ini recommended banget untuk digunakan Bapak dan Ibu dalam menentukan nomor klasifikasi koleksi perpustakaan. Nah, oke. Di sini kelihatan nggak? Oke, itu contoh dari DDC-nya ya, ini contoh singkatnya saja, ini bukan buku asli. DDC yang asli itu aslinya berbahasa Inggris, namun ini adalah buku versi ringkasan dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di dalam buku dasar-dasar ilmu perpustakaan ini juga sebetulnya ada klasifikasinya, hampir sama seperti ini. Nah, kemudian cara mengklasifikasikannya untuk menemukan nomor 020 itu adalah dengan cara mengira-ngira atau menaksir bahasanya. Jadi misal contoh seperti ini. Buku ini kan judulnya adalah dasar-dasar ilmu perpustakaan. Maka tentu yang dia bahas di dalam buku ini tentunya adalah tentang perpustakaan. Seperti itu kan. Kita coba cari di dalam buku pedoman klasifikasinya perpustakaan. Nah, ini kebetulan ketemu di awal. Di sini perpustakaan 020. Bisa dilihat ya. Nah, ini yang ketutupan jari saya. Nah, ini 020 perpustakaan dan informasi. Nah, ini cara manualnya untuk menemukan nomor klasifikasi. Nah, sedangkan kalau menggunakan aplikasi ini lebih mudah lagi. Saya kasih contohnya ya. Oke, caranya adalah dengan menggunakan fitur pencarian. Oke, saat pertama kali masuk aplikasi iKlas ini, Electronic Classification, itu dia tampilannya seperti ini. Kita klik yang menu search, nanti kita masukkan kata kuncinya, berarti buku ini tadi ya kita tadi kan mengolah buku ini ya. Di sini
subjek atau isi yang dia bahas di dalam bukunya itu adalah tentang perpustakaan, maka kita ketikkan perpustakaan, kita klik enter. Nah, yang paling muncul di awal yang rank nomor 1 ini, nah itulah nomor yang paling mendekati. Kita coba double klik. Nah, di sini ada rincian yang lebih spesifiknya lagi. Nah, karena ini di sini adalah umum, dasar-dasar ilmu perpustakaan secara umum, maka dimasukkan ke dalam kelas 020 yang ini. Ini ya. Oke. Nah, kalau semisal saya kasih penjelasan sedikit juga terkait dengan klasifikasi ini. Kalau semisal menurut Bapak dan Ibu buku ini lebih masuknya pada teori, misalkan teori tentang perpustakaan. Misal contoh yang ini ya, filsafat dan teori perpustakaan. Boleh, enggak apa-apa. Nanti Bapak dan Ibu menggunakan nomor klasifikasinya adalah 020.1. Nah, nomor ini yang disebut dengan nomor klasifikasi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, begitulah cara singkat untuk menentukan nomor klasifikasi ya. Oke, kita kembali pada Excel kita tadi. Oke, bisa dipahami ya untuk yang bagian nomor panggil. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada bahasa. Bahasa di dalam bukunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Tempat terbit, kita lihat kembali pada KTP-nya lagi. Di sini tempat terbitnya adalah di Yogyakarta. Kemudian catatan, ini jika ada dan ini sifatnya juga opsional. Oke, sebentar ya. Ini sifatnya opsional, jadi kalau ada boleh diisi, kalau tidak juga tidak ada, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Dan ini catatan ini sifatnya untuk menggambarkan bukunya ya. Biasanya kalau catatan ini kalau mau diisi betulan, mau benar-benar ngisi dan niat, itu bisa diambil dari bagian blur atau yang bagian cover yang belakang buku yang seperti ini. Itu bisa. Oke, untuk penulisan pengarang, sebentar ya kita. Ini untuk yang nomor panggil atau untuk yang pengarangnya, Pak? Pengarang di nomor panggil. Oke, kalau untuk di nomor panggil itu yang digunakan adalah yang pengarang utama. Jadi misal contoh nih, kebetulan yang buku ini itu pengarangnya sebetulnya ada banyak. Ada, coba saya lihat. Nah, di sini penyusun naskah di sini coba saya bacakan ya. Ada Siabudin Polyubi, ada Purwono, ada Tri
Martiantono, ada Umar Sidik, ada Taufikudin, M. Solihin, Arianto, Anis Masruri, Sri Rohyanti Zulaiha, Asa HS, Zaitin Rahmadi, Nurdin Laudu. Nah, di sini penulisnya ada banyak. Yang paling mendekati atau yang digunakan itu adalah yang pertama kali disebut. Biasanya pengarang atau penulis yang pertama kali disebut itu adalah pengarang utamanya. Seperti itu. Jadi untuk penulisan di nomor panggil, nama yang digunakan itu adalah nama nama yang pertama kali atau nama pengarang utama, seperti itu. Untuk yang 3 huruf tadi sudah saya jelaskan ya Pak, yang menggunakan contoh nama saya ini tadi. Jadi nama yang diambil itu adalah nama belakangnya dan 3 huruf pertama. 3 huruf pertama nama belakang. Jadi misal nama belakang saya adalah Umam, maka yang diambil itu adalah hurufnya UMA. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya?